Iya, pemirsa masih di toko kita. Pemirsa kalau tadi diceritakan 10 tahun lebih. Oke, Pak Topo bergelut dengan bencana yang ada di Indonesia yang bergabung di BNPB. Ada cerita juga yang sangat menarik yang bisa kita gali. Ketokohan beliau sebagai survivor bergelut melawan penyakit kanker. Oke, Pak Topo untuk sakit kanker ini kurang lebih udah setahun ya Pak ya? Iya. Oke, iya itu ceritanya gimana Pak? Jadi sebenarnya saya itu hidup sehat. Saya tidak merokok. Saya itu banyak konsumsi makan sayur, buah. Oke. Saya juga rutin olahraga, renang, fitness atau jalan kaki pagi-pagi gitu. Ya. Nah, saya belum pernah saya diopnam sakit. Oke. Ya kalaupun sakit yang ringan saja dikerokin Iya. sembuh, minum obat yang di pasaran juga sembuh. Nah, ketika erupsi Gunung Agung, saya ikut menangani, tiba-tiba dada kiri saya nyeri. Oke. Itu sekitar Oktober November 2017. Saya nyeri. Saya pikir saya takut jantung karena badan saya gemuk saat itu. Kemudian saya ke dokter, ke rumah sakit, dicek semuanya, sehat semuanya, jantung. Dokter mengatakan ini asam lambung naik. Saya tidak punya riwayat mah. Ya tidak harus sakit mah. Ini asam lambung naik sehingga menyebabkan dada nyeri, batuk, kemudian juga pusing. Oke. Nah sebelumnya saya itu kalau batuk itu sembuhnya lama, kadang sembuh tapi Sakit muncul lagi. lagi dan lama proses penyembuhannya. Demikian juga kalau saya berdiri lama, Oke. sini tulang sakit, agak nyeri. Juga upacara gitu ya, saya tetap tahan tapi nyeri. Nah kemudian cek, diberikan obat untuk asam lambung. Saya minum 10 hari masih sakit. Oke. Akhirnya di awal Januari 2018, saya iseng aja lah pulang kantor, Oke. saya mampir rumah sakit ke dokter paru. Jadi itu inisiatif saya sendiri. Setelah dicek, di ronsen, CT scan dan sebagainya, dokter kesimpulan, Mas saya ngomong ya padanya, silakan dok. Oke. Sampean kanker paru-paru stadium 4. Wah, saya kaget saat itu juga. Loh, saya tidak ada tanda-tanda dan sebagainya. Terus dokter mengatakan, yaudah kita segera kemo aja. Mumpung saya sebelum naik haji ya, sebelum umroh dan sebagainya. Saya konsultasi ke keluarga, saya alasannya gitu. Oke. Saya pulang ke rumah tidak cerita kepada keluarga, istri, anak saya tidak cerita. Saya mau mencari second opinion. Ya. Mana rumah sakit yang baik, dokter yang baik. Saya ketemu teman di Malaysia bagus. Saya sekeluarga sering kontrol di sana. Oke, kita ke Malaysia. Dia mau nganter. Saya ajak staf saya. Malamnya itu sekitar tanggal 20-an, 20 Januari 2018. Saya baru bilang pada istri saya, Ma, 2 minggu yang lalu saya periksa ke rumah sakit. Dokter mengatakan aku kanker paru-paru stadium 4. Nah, besok aku mau cari second opinion, aku mau ke Malaysia. Diantar temenku, dan aku ngajak juga stafku. Oke. Mama nggak usah ikut. Ini second opinion, mudah-mudahan enggak lah, mau sehat kayak gini, saya bilang gitu. Wah istri saya juga kaget kan, stadium 4 dan sebagainya, sampai nangis dan sebagainya. Oke, akhirnya saya ke Malaysia. Di Malaysia diperiksa mulai dari awal dan sebagainya, juga dibiopsi. Kesimpulannya sama. Dokter akhirnya mengatakan kamu sakit kanker Oke. paru-paru stadium 4. Terus saya nanyakan, Pak, dok, kalau kanker itu bisa diobati nggak? Dokter mengatakan kanker nggak bisa diobati. Jadi nanti kalau kamu ikut kita kemoterapi, ya usiamu hanya bertahan 1-3 tahun. Oke. Wah itu saya shock sekali. Bayangan yang ada di sini hanya teringat anak, istri saya bagaimana nanti. Itu saya bengong betul. Nah saat itu terjadi gempa di Jakarta 23 Januari 2018. Oke. Handphone saya berdering dan sebagainya. Saya diemin. Saya memang lagi shock. Saya duduk sendiri nangis melihat seperti itu. Jadi saat itu saya berpikir, sudahlah, saya sudah 8 tahun melayani media.
Dengan kondisi seperti ini saya udahlah fokus ke tubuh saya. Oke. Akhirnya saya telepon ke istri saya. Dokter mengatakan sama, saya stadium 4 kanker paru-paru. Kemudian besok saya harus sudah kemoterapi, saya udah ikuti kemo aja, udah administrasi saya selesaikan. Istri saya ternyata sudah mencari informasi tentang efek kemoterapi dan sebagainya. Pak, kalau kemoterapi di sana, di Malaysia, nanti siapa yang merawat Papa? Oke. Efek kemo itu badan sakit, mual, muntah, rontok, badan sakit semuanya. Dan itu nanti harus dilakukan berulang-ulang. Saya tetap, udah nggak apa-apa, oh saya udah bayar, besok jam 9 saya harus kemoterapi. Akhirnya istri saya mengatakan, Pak, lebih baik di Jakarta saja. Kalau Papa dirawat di Jakarta nanti kan kita bisa nungguin dekat dengan keluarga, dekat dengan saudara. Dan obat kemoterapi di Jakarta dan Malaysia sama. Wah, saya pikir istri saya betul. Saya putuskan malam itu cari tiket, pagi kita pulang. Oke. Nah, sampai di Jakarta, saya nata hati saya. Saya hati-hati, akhirnya nyari rumah sakit. Akhirnya ke Darmais, di PET scan. Ketahuan ternyata sudah menyebar ke tulang. Stadiumnya 4B. Kemudian karena di Darmais saking banyaknya pasien, saya ngikuti dokter, akhirnya di Siloam Semanggi. Akhirnya pindah ke RSWAD dan sebagainya. Dalam proses memang tambah lama, tambah sakit. Fisik saya juga tambah sakit. Dan efek yang lain, karena posisi kankernya narik tulang begini. Baik. Jadi saya skoliosis, tulang belakang saya miring. Makanya kalau jalan udah nengkleng ini. Dan itu sakit sekali. Saya menjadi insomnia, sulit tidur. Sehari itu saya tidur hanya 2-3 jam. Sehingga sakit sekali. Baik, Pak Sutopo, ini kalau mohon maaf saya potong. Mendengar tadi begitu ya, tentunya membagi waktu begitu ya antara pengobatan, kemudian juga tanggung jawab yang besar begitu ya di BNPB. Ini bukan hal yang mudah begitu. Ini bagaimana cara Pak Sutopo untuk tetap survive begitu ya? Sebagai survivor kanker, tapi juga menjalankan tanggung jawab dengan baik. Ini gimana? Di awalnya saya mau lepas, tidak akan ngurusi humas lagi. Tapi dalam perjalanan, ternyata ketika terjadi bencana, media, masyarakat membutuhkan saya. Saya harus cepat-cepat menyampaikan official statement dan sebagainya. Apalagi 2018 kejadian-kejadian bencana besar menyertai. Gempa yang beruntun di Lombok, habis itu dua Palu, diikuti tsunami dan likuifaksi, Selat Sunda tsunami dan sebagainya. Saya terus menyampaikan. Ya ketika sakit dalam kondisi sakit saya tetap melayani media. Karena ya itu bagian dari ini. Saya sudah berpikir pada saat itu, ya mungkin saya dengan tetap bekerja itu sebagai bagian dari pengabdian saya. Kalau saya duduk aja, diem aja, dokter minta saya bed rest, itu rasanya sakit sekali. Tapi ketika terjadi bencana, saya harus banyak aktivitas dan sebagainya. Kadang saya itu lupa sakit. Jadi banyak aktivitas bisa mengalihkan hal-hal yang tadi. Sehingga saya nikmati saja. Saya akhirnya ketemulah dengan ya banyak baca buku dan sebagainya. Makna hidup itu bukan ditentukan panjang pendeknya usia, tapi seberapa besar kita memberikan manfaat itu sama. Nah, dengan saya tetap menyampaikan informasi kebencanaan sesuai tupoksi saya, sesuai dengan tanggung jawab saya, yaitu saya anggap sebagai bagian dari amal perbuatan saya. Amin. Dan saya tetap berdoa, dan nyatanya masyarakat Indonesia banyak yang mendoakan saya. Ya saya menambah semangat. Jadi saya nikmati apa yang terjadi dalam tubuh saya. Saya juga bersyukur dengan sakit saya, Allah mengurangi dosa-dosa saya. Ini sebagai peringatan. Jadi saya terima. Yang penting sakit itu ketika kita kronis, apalagi sakit kronis, kanker. Yang penting kita ikhlas. Dengan ikhlas kita enteng, sehingga dengan pengobatan macam-macam kita pun juga dengan. Pak Sutopo, pesan singkat Pak. Untuk para survivor kanker yang ada di Indonesia begitu ya, ada yang ingin disampaikan dari Pak Sutopo? Ya, yang pertama saya sampaikan, kanker atau sakit apapun sebenarnya sudah digariskan. Dalam perjalanan ketika kita dilahirkan sampai dengan meninggal, sebenarnya tentang apa yang akan terjadi pada kita, semuanya sudah digariskan.
Ya. Ya kita terima semuanya dengan ikhlas. Kita bersyukur, kita ambil positifnya. Nah, dalam proses tetap ikhtiar tadi kita lakukan. Tetap medis harus kita lakukan. Alternatif jika dilakukan silakan. Tapi tetap harus medis dan sebagainya. Dan biaya pengobatan sangat mahal. BPJS tidak semuanya bisa mengcover. Makanya sehat itu mahal. Makanya kita harus bersyukur kita diberi nikmat oleh sehat. Yang kemudian jagalah jangan bergaya hidup yang tidak sehat, yang memicu merokok sebagai misal. Jangan. Saya itu ketika radiasi antri banyak, itu ketemu dengan pasien. Sebagian besar penderita kanker adalah merokok. Ketika kita menghisap satu rokok, itu 4.000 zat bahan kimia kita hisap. Ya kalau kita sampaikan di situ biasanya orang nggak peduli. Meskipun bungkus rokok ditulisi merokok dapat menyebabkan kanker, dapat menyebabkan mandul dengan gambar-gambar yang tengkorak, gambar itu nggak ada peduli. Tapi kalau kita mau ekstrim peringatannya, ya Allah miskinkan orang yang merokok ini, ya Allah azablah orang merokok ini. Oh pasti orang akan nggak takut tentang itu. Iya, Pak Sutopo luar biasa. Ya, pemirsa banyak yang kita bisa kita petik ya dari mulai kilas balik perjalanan hidup sejak kecil sampai masuk berkarir di BNPB, kemudian juga kisah beliau sebagai survivor kanker paru-paru ini luar biasa sekali. Banyak pesan-pesan yang disampaikan yang bisa kita maknai dengan baik. Pak Sutopo, terima kasih. Ya, terima kasih. Jangan lelah berjuang. Ya. Terus berjuang. Memberikan manfaat dan juga perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan juga negara Indonesia. Terima kasih Pak Sutopo hadir di Toko Kita. Iya, pemirsa demikian Toko Kita hari ini. Saya Adam Lubis pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa.